Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Pendidikan Anak Usia Dini di Masa Mendatang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aditirta Ayomi sebagai moderator dengan NIM akhiran 1065. Selanjutnya ada Cita Aura Pristian dengan NIM akhiran 1067. Yang selanjutnya ada Lintang Kirana Putri Dewanti dengan NIM akhiran 1066. Dan yang paling terakhir ada Sulaiman Fitian Saputra dengan akhiran NIM 1064. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Pengertian pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 halaman 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Pengertian masa mendatang. Masa mendatang adalah waktu setelah masa kini. Kedatangannya dianggap tak terelakkan karena keberadaan waktu dan hukum fisika. Sebagai akibat dari sifat realistis yang tampak dan keniscayaan masa depan, maka segala sesuatu yang ada saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Next slide. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami. Baik, yang selanjutnya adalah pentingnya investasi untuk pengembangan anak usia dini. Yang pertama, keuntungan yang didapatkan semakin besar. Semakin kita memulainya lebih awal, maka keuntungan yang akan didapatkan semakin besar. Tak hanya itu saja, usia yang terbilang masih muda merupakan usia yang paling produktif karena mempunyai banyak waktu untuk terus belajar demi mengembangkan investasinya. Yang kedua, mendisiplinkan diri sendiri dengan cara tidak menggunakan uangnya untuk berfoya-foya untuk membeli segala sesuatu yang diinginkan, tanpa mengetahui manfaatnya. Jika hal ini dilakukan sejak dini, maka imbasnya adalah ada di masa depan. Kemudian yang ketiga, penyelamat di masa depan. Bila masa muda kita tak memiliki tabungan, maka bersiaplah di hari tua, masih tetap harus berusaha mencari uang. Belum lagi di masa mendatang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, entah membutuhkan uang dalam jumlah besar ataupun tidak. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan impian jangka panjang. Di usia ini selain masih produktif, juga belum memiliki banyak kebutuhan, sehingga dana yang kita miliki 99% bisa dialokasikan sebagai dana investasi. Kemudian yang terakhir, memiliki kebebasan finansial. Pentingnya investasi sejak dini, salah satunya adalah agar Anda memiliki kebebasan finansial. Yang dimaksud di sini adalah fase di mana saatnya uanglah yang bekerja untuk Anda atau disebut juga dengan passive income. Dengan demikian, istilah bekerja untuk uang sudah tidak dipusingkan lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kami. Baik, izin masuk. Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan selanjutnya adalah faktor yang harus dicermati dalam memilih lembaga PAUD. Yang pertama ada tenaga pendidikan yang cakap. Seperti yang kita ketahui, dalam pendidikan anak usia dini, tentunya pendidikan anak usia dini di masa mendatang, tentu tenaga pendidikan harus memberikan pembelajaran kepada anak usia dini yang baik dan bagus, serta memberikan pembelajaran serta materi yang nantinya akan mengembangkan anak usia dini ke depannya, memberikan ilmu serta manfaat yang banyak. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Ya seperti kita ketahui, semakin berkembang lingkungan sekolah, terutama di lingkungan PAUD, maka akan semakin bagus dalam memberikan pengajaran terhadap anak usia dini. Dan selanjutnya ada nilai dasar atau filosofi sekolah. Sebagai tenaga pendidik tentunya, kita harus memberikan pengajaran dari dasar terlebih dahulu, paling bawah, dari 0 sampai dengan pembelajaran-pembelajaran yang tentunya nanti akan memberikan dampak yang positif kepada anak usia dini.
Yang terakhir ada penggunaan kurikulum. Yang seperti kita ketahui bahwa dalam pemberian materi pada anak usia dini, tentunya kita harus memberikan kurikulum terbaru berdasarkan Kementerian Ristek dan Pendidikan. Oleh sebab itu, kita juga dapat memberikan referensi-referensi dari beberapa kurikulum di tahun sebelumnya untuk dijadikan sebagai referensi. Namun, alangkah baiknya sebagai tenaga pendidik kita harus memberikan referensi terbaru dalam memberikan pengajaran anak usia dini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami yang lain. Perencanaan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini di masa mendatang. Dalam proses perencanaan, guru harus memiliki inovasi agar pembelajaran yang dirancang menjadi optimal. Perencanaanlah yang menjadi titik tolak dalam kelancaran dan keberhasilan suatu pembelajaran. Permasalahan dalam pembelajaran akan timbul ketika pertama, peran guru yang sangat dominan dan hanya menyampaikan informasi. Kedua, guru lebih suka memilih bahan ajar pada buku teks. Yang ketiga, penugasan yang cenderung membuat anak didik terisolasi dan sulit berkomunikasi dengan anak lainnya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang dilontarkan lebih banyak bersifat konvergen dan melumpuhkan kreativitas anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Untuk materi yang selanjutnya, saya yang akan membacakan. Kesimpulan. Anak adalah perjuangan bangsa. Mereka kelak yang akan membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang maju dan bisa berkompetisi di kancah internasional. Investasi yang sangat beragam perlu dilakukan sejak dini karena bagi kalangan muda, investasi dapat dikatakan sebagai harta karun di masa tua mendatang untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Oleh sebab itu, pendidikan salah satu investasi bangsa yang sangat penting dan berharga bagi pendidikan di Indonesia selanjutnya. Salah satunya ialah pendidikan anak usia dini. Pada pendidikan anak usia dini ini, di masa mendatang, perlu adanya sebuah inovasi dalam mengajar anak usia dini bagi para pendidik, seperti revolusi industri 4.0 yang digaungkan oleh pemerintah. Pada revolusi tersebut memang menjadi tantangan besar bagi pendidik, karena pada revolusi tersebut disebutkan dalam proses perencanaan pembelajaran, guru harus memiliki inovasi agar pembelajaran yang dirancang menjadi optimal. Karena perencanaanlah yang menjadi titik tolak dalam kelancaran dan keberhasilan suatu pembelajaran. Permasalahan yang akan muncul dalam pembelajaran ketika guru tidak memiliki kualitas, kompetensi, fungsi, dan peran yang seharusnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari anggota kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.